ketika datang di kota Cirebon, bayangan adalah Cirebon ya, gitu kan kayak yang wah pasti kotanya asri nih gitu ya. Ternyata kalau misalkan datang nih ke Cirebon, ada tuh selamat datang kota Cirebon, di sebelah kirinya kalau nggak salah itu ada tumpukan pembuangan sampah gitu. Punya mimpi untuk membuat RW Madani, percontohan RW untuk RW-RW yang lain lah nantinya gitu. Untuk kita approach relawan-relawan baru di Cirebon itu, aku sebut itulah tantangan yang lumayan sulit ya gitu kan, karena di Cirebon itu aku sempat ragu untuk apakah aku bisa ya jadi koordinator. Kayaknya jadi koordinator turun tangan tuh speknya aku ngelihatnya orang yang seperti Andi Angger Sutawijaya gitu. Akhirnya aku ke Cikarang, dan Cikarang yang aku bayangkan tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu kan. Pas dateng, wah, jadi di Cikarang itu dekat stasiun Cikarang ada namanya Kampung Pilar. Itu kampung sengketa ya kalau nggak salah. Anak-anak di sana itu butuh untuk support dan kayak semacam trauma healing karena memang sering ada konflik di sini. Dimana aku itu takut sama ketinggian, tapi karena semangat teman-teman relawan Palu turun tangan, akhirnya aku berani tuh loncat dari pusat laut Donggala itu untuk berenang gitu kan. Di situ kayak memang turun tangan ini teman-temannya menularkan semangat gitu. Siapa saja bisa menjadi relawan asalkan punya semangat berbagi dan menolong sesama. Semangat ini terus dikobarkan oleh Riani Karisma selaku inisiator turun tangan Cikarang. Balik lagi di Sowan Tete Special Edition 11 tahun turun tangan. Saat ini kita kehadiran narasumber inspiratif, Kak Karisma. Halo Kak Karisma. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Heboh ya di sini? Heboh banget Kak, harus heboh. Ada 1 juta penonton. Ya, ada 1 juta penonton Kak. Tadi dari mana nih Kak sebelum ke Kafet? Aku kebetulan aku lagi nginep di Cikarang, terus aku langsung ke sini. Dari Cikarang ke Kafet antar provinsi ya, Bo? Jauh ya Kak ya? Lumayan. Tapi tadi perjalanannya aman ya Kak ya? Aman, terkendali, tidak terlalu macet, cuman agak sedikit panas. Oke. Ya. Kak, aku pengen tahu dong Kak, gimana sih Kak awal mula Kakak kenal dengan gerakan turun tangan, dan bagaimana proses Kakak tuh mengenal turun tangan? Awal mula kenal sama gerakan turun tangan ya, waktu itu sekitar awal tahun 2017 kalau nggak salah bulan Januari, cuman aku lupa tanggal berapa. Kebetulan aku pada saat itu masih menjadi seorang announcer radio di salah satu radio yang cukup terkenal pada zamannya di daerah Cirebon. Aku waktu itu lagi bawain segmen namanya Community Blast, dan aku ketemu sama, boleh di-mention nggak orangnya? Boleh. Sama Mas Raka Eka Pramudito gitu kan. Datanglah beliau dengan temannya memperkenalkan sebuah gerakan yang menurut aku pada saat beliau mempresentasikan lah ya, menceritakan tentang gerakan ini kayaknya keren banget gitu kan. Gerakan yang kayaknya membuat dampak yang sangat positif untuk orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu aku adalah seorang mahasiswa sambil kerja, dan aku tuh agak apatis ya orangnya gitu, nggak terlalu peduli sama hal-hal di sekitar aku. Ada keresahan tapi aku apatis karena aku bingung gitu, nggak ada wadah untuk menyalurkan keresahan-keresahan aku gitu. Pada saat itu akhirnya ketemu Mas Raka, lalu ngobrol. Setelah on air kita ngobrol panjang, akhirnya nggak lama dari situ kita memutuskan untuk meeting lagi dan mengumpulkan teman-teman yang kuliah di luar kota untuk balik ke Cirebon. Jadi akhirnya kita waktu itu bikin tagline-nya namanya Ayo Pulang ya, yang soalnya sekarang masih dipakai sama teman-teman juga gitu. Jadi meminta teman-teman untuk ayo kita balik lagi pulang, karena ternyata di Cirebon itu banyak banget loh permasalahan yang harus kita benahi sama-sama gitu. Ingat banget waktu itu kita meeting dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam memetakan masalah-masalah yang ada di Cirebon. Pada saat itu aku tanya sih sama beliau ya, sama Mas Raka, apa sih yang membuat Mas Raka ini tergerak untuk membenahi Cirebon? Yang bikin aku tertampar adalah aku ini lahir dan dibesarkan di Cirebon, sedangkan beliau ini orang asing yang dari luar kota. Terus beliau memikirkan keresahan dan ingin membuat
menjadi bagian untuk perubahan Cirebon, kok aku nggak sampai ke situ ya gitu. Jadi aku ngerasa malu dan tertampar, akhirnya maulah diajak sama Mas Raka untuk berkolaborasi sama teman-teman yang lain. Waktu itu sekitar ada 5 orang lah turun tangan Cirebon. Setelah memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di Cirebon, akhirnya kita mulai running beberapa project sih gitu. Bayangin aja waktu itu orang-orang orang-orang luar ya berpikiran kalau ketika datang di kota Cirebon, bayangan adalah Cirebon ya, gitu kan, kayak yang wah pasti kotanya asri nih gitu ya. Ternyata kalau misalkan datang nih ke Cirebon, ada tuh selamat datang kota Cirebon, di sebelah kirinya kalau nggak salah itu ada tumpukan pembuangan sampah gitu. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang lainnya, termasuk permasalahan-permasalahan infrastrukturnya juga. Kebetulan aku tinggal di daerah kabupaten gitu, yang dimana aku harus ngomong sih ya, sampai sekarang pun infrastrukturnya, khususnya jalanannya itu kurang diperhatikan. Jalanan rusak, pendidikan juga masih ada kesenjangan sosial, bahkan permasalahan pendidikan lainnya. Akhirnya karena bertemu dengan orang yang tepat, teman-teman yang lain, kita mulai mencoba untuk running project di Turun Tangan Cirebon sih. Gitulah awal mulanya aku kenal sama Turun Tangan. Oke Kak, nah saat itu waktu Kakak udah mengenal dengan Turun Tangan, lalu mungkin membuat project atau program dengan Mas Raka dan teman-teman, itu program apa aja tuh Kak yang digagas oleh Kak Karisma dan teman-teman? Program di Turun Tangan Cirebon ya, waktu itu kita punya mimpi untuk membuat RW Madani, percontohan RW untuk RW-RW yang lain lah nantinya gitu. Itu nama proyeknya RW Madani. Terus kita turunan proyeknya itu kita membuat namanya Pejuang Biru dan Pejuang Hijau gitu kan. Dimana Pejuang Biru itu kita yang akan fokus tentang masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah sosial lainnya. Sedangkan Pejuang Hijau kita fokus ke masalah lingkungan gitu. Kita mau bikin bank sampah segala macem dan permasalahan-permasalahan lingkungan lainnya seperti itu sih. Nah Kak, aku pengen tahu, pada saat itu tuh relawan tuh langsung banyak yang daftar atau Kak Karisma dan Mas Raka tuh harus mencari relawan dulu Kak? Terus gimana antusias mereka untuk kayak membuat Cirebon itu tuh jadi lebih maju? Untuk kita approach relawan-relawan baru di Cirebon itu, aku sebut itulah tantangan yang lumayan sulit ya gitu kan, karena di Cirebon itu ada beberapa kampus besar, tapi mahasiswanya ini nggak terlalu, ya aku bilang, aku pun termasuk salah satunya yang apatis terhadap gerakan sosial, terhadap isu-isu di sekitar aku, isu-isu lingkungan, apalagi isu-isu politik ya gitu kan. Yang dimana menurut aku pada saat itu ngapain sih kita terjun ke dalam suatu gerakan, apalagi gerakan-gerakan politik, toh ada pemangku-pemangku kebijakan yang memang nantinya akan mengambil keputusan untuk ya membenahi kota-kota di sekitarnya lah gitu kan, ya pejabat-pejabat segala macam. Tapi ternyata persepsi aku tuh salah gitu kan. Kalau kita nggak terlibat dalam suatu gerakan sosial politik kayak Turun Tangan, kita nggak akan bisa menjadi bagian dalam perubahan itu dan nggak bisa membuat dampak positif atau menularkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya pada saat itu cara untuk meng-approach-nya adalah kita datengin tuh satu-satu kampus, aku hubungin presma BEM di universitas-universitas yang ada di Cirebon, temuin satu-satu, kita undang mereka, terus kita kumpulin di salah satu kafe yang ada di Cirebon, terus kita bahas proyek-proyek supaya mereka mau berkolaborasi untuk ikut turun tangan supaya bisa ikut andil dalam sama-sama kita benahi Cirebon gitu kan, dimulai dari mahasiswanya dulu nih gitu kan, baru nanti ke masyarakat sekitar, seperti itu sih. Dan alhamdulillah memang antusiasmenya cukup besar karena mereka itu nggak tahu Turun Tangan, mungkin karena branding yang belum sampai ke mereka ya gitu. Akhirnya kita kenalkan secara approach, secara personality, dan ya sekarang Turun Tangan di Cirebon sudah cukup lumayan terkenal seperti itulah gitu. Cuman yang sulit adalah
di mana-mana ini ya maintenance untuk merawat relawannya ya gitu. Organize relawan untuk biar terus terlibat dalam dalam gerakan kita kali ya Kak ya. Betul, seperti itu. Nah Kak Karisma, ngomong-ngomong nih, aku juga dengar Kak Karisma tuh salah satu inisiator turun tangan Cikarang. Itu gimana itu Kak? Ceritanya dari awal turun tangan Cirebon ke turun tangan Cikarang. Turun tangan Cirebon ke turun tangan Cikarang. Jadi ceritanya adalah pada saat itu kan dipimpin oleh koordinatornya di turun tangan Cirebon itu namanya Mas Raka ya gitu. Terus ada pergantian yang dimana kekosongan koordinator di Cirebon, aku sempat ragu untuk apakah aku bisa ya jadi koordinator. Kayaknya jadi koordinator turun tangan tuh speknya aku ngelihatnya orang yang seperti Andi Angger Setawijaya gitu, seperti keren gitu ya, Mas Raka gitu kan, Mas Kozin, Mas Heri. Terus aku ketemu sama salah satu relawan senior juga di turun tangan gitu kan, yang akhirnya memotivasi aku untuk ayo kamu bisa kok untuk jadi koordinator turun tangan Cirebon. Akhirnya beberapa proyek dijalankan dan kebetulan dari 2017 akhir sampai 2019 aku pegang Cirebon dengan berbagai macam proyeknya. Lalu aku 2019 bertemu jodoh. Nah itu gimana tuh Kak ceritanya tuh, Kak? Bertemu jodoh yang dipertemukan di turun tangan juga. Waktu 2019 kita ada tsunami Banten ya. Bulan apa ya waktu itu, sekitar bulan Desember ya, Januari Desember. Kebetulan aku waktu itu kolaborasi sama BEM di kampus aku dari Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mengadakan charity, membantu teman-teman yang kena dampak tsunami di Banten. Nah setelah terkumpul dananya, aku berangkat ke Ujung Kulon, Banten. Kebetulan di sana ketemu sama yang menjadi suamiku sekarang, yang membantu turun tangan pusat sih pada saat itu. Akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol, jadi teman, deket-deket, ya ternyata cocok dan perkenalan sekitar 6 bulan lah. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Kebetulan beliau bekerja di Cikarang. Akhirnya aku ke Cikarang, dan Cikarang yang aku bayangkan tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu kan. Pas dateng, wah permasalahannya lebih gila lagi nih daripada di Cirebon gitu kan. Dari masalah Cikarang itu kota industrial ya, dimana polusi menjadi masalah pertama menurut aku, polusi lingkungan. Bahkan infrastrukturnya pun menjadi sorotan buat aku. Masalah kesenjangan sosialnya juga, pendidikannya pun, pokoknya komplit banget deh, udah jadi satu lah. Resah tuh, berbulan-bulan aku tinggal ini gimana ya gitu. Aku searching komunitasnya kok nggak ada gitu kan, komunitas sosialnya nggak ada di Cikarang gitu. Akhirnya aku ngobrol sama aku lupa siapa ya, senior juga dari turun tangan, direkomendasikanlah salah satu nama yang tinggal di Cikarang, dia kebetulan relawan juga. Ngobrol, terus kita cocok, akhirnya kita coba untuk menginisiasi gerakan turun tangan Cikarang gitu kan, dengan tantangannya kembali lagi mencari relawan gitu kan, mencari relawan yang dimana kota Cikarang adalah kota industri, industri yang orang-orangnya tuh fokus ke ini ya, bekerja gitu kan. Ada kampus, tapi kampusnya itu mereka mahasiswanya fokus ke kegiatan-kegiatan kampusnya aja gitu kan, tidak untuk kegiatan-kegiatan sosialnya seperti itu. Akhirnya berbulan-bulan kita jalan tuh 2 orang gitu kan, ini ngerjain apa aja lah, ngerancang konsep, ngerancang project, memetakan masalah, sampai akhirnya kita bikin project di turun tangan Cikarang namanya Ruang Cendekiawan. Jadi di Cikarang itu, dekat stasiun Cikarang, ada namanya Kampung Pilar. Itu kampung sengketa ya kalau nggak salah. Dan teman-teman anak-anak di sana itu butuh untuk support dan kayak semacam trauma healing, karena memang sering ada konflik di situ. Akhirnya kita bikin kolaborasi juga sama salah satu komunitas di sana untuk bikin ruang cendekiawan. Akhirnya kita ngisi tuh ngajar, menggambar, melukis, terus ngajar ngaji gitu kan, hafalan-hafalan Quran. Sampai sekarang harusnya masih aktif ya di
Kampung Pilar itu sih baru ruang cendekiawan. Sama kalau bulan puasa kita bagi-bagi takjil. Terus kalau dari kita, kamu ngerasa gak sih kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat, misalkan mall lah, terus kita sholat, terus ketemunya sama musolah yang menyediakan mukena sama sejadah yang agak, sorry ya aku bilang, kurang layak untuk dipakai. Dari situ keresahan mulai lagi, terus kita mikir untuk gimana nih kalau kita bikin project lagi untuk sumbangin ke musola-musola terdekat untuk laundry, untuk kasih-kasih mukena sama bagi-bagi Al-Quran gitu. Dengan hal-hal kecil itu aja sih dari Turun Tangan Cikarang, seperti itu kalau di Turun Tangan Cikarang. Oke Kak Karisma, berarti kan mungkin kan perjalanan Kak Karisma kan panjang ya Kak, dari Turun Tangan Cirebon terus ke Turun Tangan Cikarang. Itu ada nggak sih Kak momen atau pengalaman yang mungkin sampai saat ini tuh nggak bisa dilupain sama Kakak? Pengalaman atau momen yang nggak bisa dilupakan sama aku waktu aku ke Palu sama ke Banten sih, gitu kan. Menurut aku ketika gathering nasional Palu, pada saat itu kan kondisi Palu lagi nggak baik-baik aja ya. Setelah tsunami dan likuifaksi, aku ngerasa pada saat itu aku masih jadi mahasiswa yang berapa sih penghasilan mahasiswa, nggak ada bahkan ya. Tapi aku sambil freelance dan kayaknya aku berpikir pada saat itu nggak mungkin deh gue bisa berangkat gathering ke Palu dengan tiket pesawat domestik Indonesia ke daerah Sulawesi yang mahal itu. Terus akhirnya dengan tekad yang pokoknya gue harus berangkat nih gathering, gue harus ketemu sama relawan-relawan seluruh Indonesia di sana. Gue juga pengen tahu kondisi Palu itu di sana gimana, teman-teman relawan di Palu itu kabarnya gimana. Akhirnya dari situ dengan tekad yang kuat berusaha untuk supaya bisa berangkat ke Palu. Alhamdulillah ada rezeki, ada kesempatan untuk berangkat. Pas nyampe sana, aku selama di Palu itu nangis terus. Kayak ngelihat karena habis tsunami likuifaksi yang begitu dahsyatnya, kayak ngerasa ini teman-teman relawan Palu dengan kondisi yang seperti ini masih bisa ngadain gathering nasional dengan menjamu kita sangat baik gitu kan. Ini mereka benar-benar tulus banget loh berarti untuk bergerak supaya daerahnya bisa lebih berkembang gitu kan, bisa berdampak lebih positif lagi gitu. Akhirnya dari situ aku ngerasa itu adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa ya gitu. Pas aku datang ke Palu sharing-sharing dengan relawan-relawan yang lain yang mereka memang bergerak dengan modal ketulusan hati sih gitu untuk kepentingan masyarakat tentunya gitu kan. Dari situlah pengalaman yang luar biasa sih menurut aku pas ke Palu, bisa ngajar langsung teman-teman yang terkena dampak ini, anak-anak yang kena dampak tsunami gitu kan. Kita pergi ke pengungsian, terus kita juga waktu itu bikin acara di Pusat Laut Donggala, di mana aku itu takut sama ketinggian, tapi karena semangat teman-teman relawan Palu Turun Tangan, akhirnya aku berani tuh loncat dari Pusat Laut Donggala itu untuk berenang gitu kan. Di situ kayak memang Turun Tangan ini teman-temannya menularkan semangat gitu. Jadi aku senang sih, dan itu pengalaman yang sampai sekarang masih membekas sampai sekarang gitu. Nah, Kak Karisma, mungkin kan memang perjalanannya Kak Karisma kan dari mengenal Turun Tangan sampai sekarang kan mungkin ada perubahan dalam hidup Kak Karisma, dalam diri Kak Karisma. Itu sampai sekarang tuh gerakan Turun Tangan tuh berarti tuh mempengaruhi hidup Kak Karisma atau enggak sih Kak sampai saat ini, sampai detik ini? Gerakan Turun Tangan mempengaruhi kehidupan aku. Kalau buat aku ya sangat mempengaruhi, bahkan membuat aku 180 derajat berubah sih gitu. Aku udah 8 tahun lah di Turun Tangan gitu kan, dengan yang awal mulanya aku nggak kenal Turun Tangan itu apa, terus nggak apatis dalam politik gitu. Terus yang akhirnya sekarang karena aku bertumbuh di Turun Tangan, aku belajar banyak hal gitu kan. Jadi sampai sekarang masih terbawa gitu. Salah satu contohnya adalah dulu tuh aku terkenal orang yang sangat amat jutek lah gitu kan.
kayaknya males banget deh bales chat aja, kayaknya bisa berhari-hari itu kalau orang ngechat aku gitu kan, terus kayak cuman balesnya cuman kayak singkat-singkat gitu. Tapi kan aku belajar di turun tangan untuk supaya lebih ramah dan merangkul orang. Akhirnya sampai sekarang kalau balas chat tuh pasti hai, halo gitu kan, apa kabar gitu kan. Jadi kayak banyak hal-hal kecil yang akhirnya sampai sekarang aku terapin gitu di belajar dari turun tangan, terus kayak belajar leadershipnya juga gitu kan. Problem-problem solving yang teman-teman senior turun tangan ajarkan juga akhirnya sampai sekarang kebawa, bahkan sampai ke tempat bekerja itu kebawa nilai-nilai turun tangan yang melekat di dalam diri aku sih gitu kan. Seperti itu. Kak Karisma melihat kondisi politik saat ini, kalau dari Kak Karisma sendiri tuh gimana sih yang harus dilakukan relawan daerah dalam menyikapi politik di Indonesia, Kak? Kalau pandangan aku sebagai seorang relawan dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, pengennya teman-teman, terutama teman-teman di sekitar aku tuh nggak apatis ya terhadap isu-isu politik yang ada di Indonesia gitu. Karena kita tahu kan politik di negara kita dengan kebijakan-kebijakan yang menurut aku kurang berpihak kepada masyarakat, kepada kita, yang cenderung merugikan merugikan masyarakat ya. Seharusnya kita nggak apatis sih terhadap isu-isu politik. Kita harus mau dan ikut serta, ikut andil, turun tangan langsung untuk setidaknya kita mau tahu deh gitu tentang isu-isu politik, tentang kebijakan-kebijakan yang sedang dirancang gitu kan. Kita sama-sama menelaah apakah kebijakan-kebijakan itu memang akan berpihak kepada kita, kepada masyarakat kecil. Kalau kita apatis, nanti siapa yang akan peduli dengan negara kita gitu kan? Nggak mau dong pastinya negara kita hancur gitu aja masa depannya gitu kan. Kita harus jadi bagian yang ikut andil sih. Jadi aku sih berharapnya teman-teman di sekitar aku, terutama orang-orang terdekat itu lebih peduli lagi dengan isu-isu politik yang sedang berkembang di Indonesia. Karena ya lihat aja sendiri pun kondisi di Indonesia, banyak banget kasus-kasus KDRT, eksploitasi anak, pekerjaan yang kurang, terus masalah pendidikan yang belum terselesaikan, itu kan semua diatur dalam kebijakan-kebijakan. Kalau kita apatis, ya siapa lagi yang akan peduli dengan bangsa dan negara ini sih, menurut aku gitu. Oke Kak Karisma, nah kemarin itu tanggal 20 September itu gerakan turun tangan ulang tahun ke-11 Kak. Berarti sudah berjalan 11 tahun. Itu gimana sih Kak Karisma memaknai 11 tahun turun tangan, Kak? Makna 11 tahun turun tangan ya. Turun tangan ini sebuah gerakan sosial politik yang keren banget buat aku, yang kayaknya gak ada tandingannya deh. Karena banyak banget nilai-nilai yang bisa dibawa, bukan cuman ketika kita berorganisasi atau ketika ada di dalam lingkup gerakan turun tangan aja, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya aku sendiri memang merasakan itu sih. Jadi ya semoga aja dengan adanya turun tangan bisa mendorong orang-orang baik lebih banyak lagi untuk terlibat dalam perubahan daerah, dalam perubahan-perubahan yang ada di daerahnya ya, daerah-daerah sekitarnya, dan tentunya perubahan Indonesia sih gitu. Nah Kak, kan udah 11 tahun nih Kak. Kalau dari Kak Karisma, ada nggak sih harapan atau doa untuk gerakan turun tangan di masa sekarang dan mendatang? Doa dan harapan turun tangan di masa sekarang. Doanya untuk turun tangan, semoga turun tangan bisa tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada, dan semoga turun tangan bisa mendunia. Oke Kak Karisma. Nah Kak Karisma, kita sudah di penghujung podcast nih Kak. Kak Karisma bisa menyampaikan pesan untuk relawan di luar sana dari Sabang sampai Merauke untuk supaya mereka tuh terus semangat dalam menciptakan proyek-proyek sosial untuk perubahan di daerah mereka. Silahkan Kak. Semoga teman-teman di daerah tetap semangat dalam menjalankan proyek-proyek turun tangan, walaupun memang banyak rintangan, sulit, tapi aku yakin kalian bisa, karena kalian adalah orang-orang baik yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian yang ikut andil dalam gerakan-gerakan perubahan.
gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Karisma untuk sharing kisah inspiratifnya. Semoga Kak Karisma kedepannya bisa mencapai apapun yang lagi diusahakan, mimpi-mimpi Amin. Kak Karisma juga. Amin. Oke pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif bareng Kak Karisma selaku inisiator Turun Tangan Cikarang. Tonton terus podcast WTT Special Edition 11 tahun Turun Tangan karena next episode bakal banyak narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Jadi ngeblank beneran. Jadi bener ngeblank aja. Kak maaf ya kalau banyak ini, kalau Aku banyak juga maaf salah, nggak banget. apa-apa Kak. Bukan suka banget pelukan. Foto yuk.